Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Fira Yudia Lahadi Hasibuan. Aku mahasiswa Poltekkes Kemenkes RI Medan. Di sini aku nggak sendiri, aku sama teman-teman aku. Dan di sini kami akan membahas tentang yang pertama, cegah gratifikasi sejak dini, dan yang kedua, berantas korupsi mulai dari sekarang. Langsung aja kita ke pembahasannya. Dan sebelum nonton, kalian jangan lupa like, comment, and subscribe channel aku, dan jangan di skip juga ya guys nontonnya. Cikidat. Perkenalkan, nama saya Krismiranda Silahkan. Saya mahasiswi Poltekkes Kemenkes RI Medan. Halo, perkenalkan, nama saya Elisan Pakpahan. Saya mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes RI Medan. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang gratifikasi. Halo guys, selamat siang buat teman-teman yang sudah menyaksikan video saya ini dimanapun teman-teman berada. Nah, teman-teman pasti sudah tahu dong saya akan bercerita tentang apa di video kali ini. Sebelum saya memulai, di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Bersemi Pakpahan, saya mahasiswa kebidanan dari Poltekkes Medan. Hai guys, perkenalkan nama saya Jessica Situngkir. Saya mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes RI Medan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukisa Fitri, kelas 3B, jurusan D4 Kebidanan, Poltekkes Kemenkes Medan. Apa itu korupsi? Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Korupsi menjadi salah satu masalah yang banyak dihadapi oleh pemerintah di berbagai negara. Pada tahun 2019, berdasarkan riset yang dilakukan oleh Transparency International, Indonesia menduduki peringkat ke-85 dari 180 negara dan mendapat skor 40, di mana dengan skor penilaian 100 untuk paling bersih dan 0 untuk sangat korup. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi rapot merah bagi Indonesia. Menurut undang-undang, ada 30 bentuk tindak pidana korupsi yang pada dasarnya dibagi menjadi 7 kelompok. Yang pertama, kerugian keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Yang keempat, pemerasan. Yang kelima, perbuatan curang. Keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Dan yang ketujuh, gratifikasi. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Indonesia merupakan negara yang terkenal dengan ramah dan kekeluargaan. Oleh sebab itu, memberi dan menerima hadiah adalah hal yang lumrah bagi kita. Namun, jika hadiah tersebut diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk sebagai uang terima kasih, uang lelah, uang balas budi, hal ini disebut gratifikasi. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas penerima. Maka dari itu, sebelum menerima hadiah, sebaiknya cermati terlebih dahulu tujuan pemberian hadiah, perundang-undangannya, berapa nilainya, dan keterbukaannya. Apakah ada hubungannya dengan jabatannya, atau apakah pemberian berdekatan dengan waktu pengambilan keputusan. Bila PNS atau penyelenggara negara terpaksa menerima gratifikasi, penerima gratifikasi harus melapor kepada KPK paling lambat 30 hari jam kerja setelah gratifikasi diterima. Sanksi bagi PNS atau penyelenggara negara yang terbukti melakukan tindakan gratifikasi adalah pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang memberantas korupsi mulai dari sekarang. Teman-teman semua pasti sudah tahu dong apa itu korupsi. Secara sederhana di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman. Korupsi itu adalah tindakan yang tidak wajar dan tidak legal yang menyalahgunakan kewajiban untuk mendapatkan keuntungan sendiri. Tahu tidak teman-teman apa
sebagai pemuda pemudi. Jadi kita harus membiasakan diri kita untuk tidak hidup dalam budaya korupsi. Pertama-tama, kita harus melakukan segala sesuatu hal itu tidak harus dikarenakan adanya imbalan. Akan tetapi kita harus mulai dari niat kita untuk membantu orang lain. Nah, untuk teman-teman sekalian, jika teman-teman mendapati di sekitar teman-teman adanya tindakan korupsi, mari kita melaporkan mereka kepada pihak yang berwajib atau kepada KPK-nya langsung. Nah, untuk teman-teman, saya harap kita semua bisa menjalankan kewajiban kita masing-masing dengan prosedur yang ada dan menjalankannya dengan niat dan tulus hati. Di sini, saya mengajak teman-teman untuk menolak adanya tindakan korupsi. Saya bersepakat, saya menolak korupsi. Di sini saya akan memberikan pengetahuan tentang 6 dasar karakteristik korupsi. Oke, kita bahas yang pertama adalah suap. Apa itu suap? Kita ketahui suap itu adalah pembayaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan atau diambil dalam hubungan korupsi. Selanjutnya yang kedua adalah penggelapan atau pencurian sumber daya oleh pejabat yang diajukan oleh pengolahnya. Yang ketiga adalah penipuan. Kita ketahui bahwa penipuan itu adalah suatu kejahatan yang melibatkan jenis tipu daya, kebohongan, atau penipuan. Dan yang keempat adalah pemerasan. Kita ketahui pemerasan itu adalah suatu ancaman atau kekerasan. Yang kelima adalah favoritisme, di mana kita ketahui favoritisme itu adalah suatu kecenderungan dari diri sendiri untuk melakukan suatu kekuasaan. Dan yang terakhir adalah nepotisme. Apa itu nepotisme? Nepotisme adalah bentuk khusus favoritisme yang mengalokasikan kontrak berdasarkan persahabatan atau kekerabatan. Pertama saya akan memberikan pantun nih, biar jangan tegang-tegang kali kalian yang menonton ya. Kue talam menggoda tersaji, wak jajang sang pujaan hati. Hidup nista gade nurani, hidup bermartabat tanpa korupsi. Nah, di sini kami akan membahas yang bertemakan tentang berantas korupsi mulai dari sekarang. Pasti kalian semua udah tahu ya kan korupsi itu apa. Nah, di sini apa sih yang harus dilakukan untuk memberantas korupsi? Nah, di sini saya akan memberikan 3 tips atau 3 strategi bagi remaja yang ingin berkecimpung atau ingin terlibat dalam gerakan-gerakan untuk memberantas korupsi. Strategi yang pertama yaitu strategi preventif atau pencegahan. Strategi ini adalah untuk mencegah dan dapat dilakukan dengan cara pertama, pastikan dulu diri kalian bukan seorang perilaku korupsi atau bukan seorang korupsi dengan cara menghindari pemungutan liar atau menolak pemungutan yang tidak resmi. Jangan hiraukan suaranya ya teman-teman. Yang kedua itu strategi detektif atau deteksi, yaitu menyelidiki atau mencari tahu apabila terdapat tanda-tanda korupsi. Bisa dilakukan dengan cara pertama, mengajak teman-teman kalian membangun sebuah komunitas kecil di sekolah atau di sebuah perkumpulan itu, di sebuah desa, remaja masjid gitu misalkan. Dan kalian diskusi di sana, diskusi secara rutin itu tentang perincian uang anggaran untuk kegiatan-kegiatan di sekolah atau kegiatan-kegiatan yang kalian lakukan di sebuah desa atau sebagainya, supaya tahu tuh kemana-kemana aja, biar jangan nyisip ke kantong ya. Sedangkan yang ketiga, strategi edukatif.
ini terlibat langsung dengan masyarakat. Cara ini bertujuan agar mendorong masyarakat itu berperan serta memerangi korupsi dengan kewenangan mereka masing-masing. Nah, itu tadi ya teman-teman 3 strateginya. Intinya ini terdapat pada diri kita sendiri. Tanamkan sifat jujur mulai dari kita. Terima kasih. Oke guys, itu tadi pembahasan tentang cegah gratifikasi sejak dini dan berantas korupsi mulai dari sekarang. Terima kasih yang sudah nonton video kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe video kami. Dan bye-bye.